sekalian, hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjut ke pembiasaan. Pembiasaan yang pertama membaca surat-surat pendek atau jilama. Kita baca surat Al-Takasur. Mulai. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi-pagi kita sudah ngaji surat At-Takasur. Mudah-mudahan huruf demi huruf pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita baca Al-Asmaul Husna, ya, Bapak. Baik, Asmaul Husna. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya
anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak absen terlebih dahulu ya. Absennya mana tadi? Ya, Fani Az-Zahra hadir. Siti Nurmala hadir. Siti Sekarwangi, Devila Ainur Jahra hadir. Az-Zahra Mutiara Asari, Muhammad Rifal, Salwa Al-Zahra Ramadina. Baik, teman-teman yang lain mungkin masih ada kegiatan dan hari ini yang hadir cukup lumayan ya. Walaupun dalam kondisi pandemi, tapi walaupun keadaan pandemi ini kita tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, untuk mengkaji ilmu, untuk menambah wawasan kita. Jadi pandemi tetap jalan, kita belajar tetap terus, ya, menuntut ilmu terus. Jadi jangan terhalang, walaupun dengan kondisi yang apa adanya. Nah, pembelajaran kali ini kita masuk ke pembelajaran tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita akan kajiannya ke hukum tajwid terlebih dahulu. Baik, anak-anak sekalian, kenapa sih kita harus belajar, terutama belajar tentang hukum bacaan as-samsiah dan al-qamariyah? Harus tahu terlebih dahulu. Tujuan kita belajar al-samsiah dan al-qamariyah itu antara lain seperti ini. Apa ngambil ke standar kompetensi menerapkan hukum bacaan al-samsiah dan al-qamariyah. Ya. Kompetensi dasarnya menjelaskan hukum bacaan as-samsiah. Kemudian al-qamariyah juga. Kemudian bisa membedakan hukum bacaan as-samsiah dan al-qamariyah. Jadi intinya kita belajar tentang as-samsiah dan al-qamariyah supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan aturannya, ya. Karena Al-Quran itu dibaca sesuai dengan aturannya. Kalau tidak sesuai dengan aturan, dengan ilmu tajwidnya, maka nggak akan baik, ya. Jadi bacaannya akan amburadul, nadanya tidak indah, kemudian tidak enak juga ya. Karena kalau kita mendengar Al-Quran dibaca dengan tanpa aturan, maka salah satu dari hukum tajwid untuk membaca Al-Quran yaitu hukum al atau alif lam. Nah, sampai sini sebelum ke materi, ada yang sudah tahu alif lam itu? Alif lam terbagi kepada dua. Satu, alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Sebelumnya juga udah tahu ya, udah pernah ngaji. Ada yang pesantren? Tidak, mondok. Tidak. Jadi mudah-mudahan di pertemuan ini kita levelnya sama dengan yang mondok belajar as-samsiah, al-qamariyah, sekolah juga belajar. Kemudian setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran ini, maka kita akan ke materi pembelajaran. Materi yang akan dibahas yaitu pertama alif lam samsiah. Ini ya, alif lam. Jadi alif lam itu atau dibaca al itu ada dua. Pertama al-qamariyah, yang kedua as-samsiah. Apa itu as-samsiah?
Silakan dibaca, siapa yang mau baca? Yang keras, yang baca nih, dekat. Kemudian pembacaan al-syamsiyah. Al-syamsiyah adalah al atau alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiyah. Jumlah huruf syamsiyah ada 14 huruf, yaitu huruf-huruf hijaiyah selain huruf qamariyah seperti di bawah, yakni dana, za, rota, lo, syarqa, dasya, za, osa. Cara membaca al-syamsiyah adalah dengan memasukkan mengirimkan al-mansukun ke huruf syamsiyah sehingga bacaan mansukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. Lalu membacanya dengan diilhamkan, maka hukum bacaan al-syamsiyah juga disebut dengan ilham syamsiyah. Nah, gitu ya. Jadi membaca al-syamsiyah itu diidghamkan. Diidghamkan itu dimasukkan ya ke dalam huruf berikutnya. Jadi huruf A-nya tidak dibaca. Jadi assamsiyah alif lam yang dirangkai dengan kata-kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf samsiyah. Huruf samsiyah itu ada 14. Jadi huruf hijaiyah yang 28 dibagi 2. 14 untuk al-samsiyah, 14 untuk al-qamariyah. Itu ya. Nah, hurufnya yang ini ya. Yang pertama dal, kedua nun, terus zal, kemudian dot, ta, ro, sod, sa, to, lam, shin, zai, zo, dan sin. Sin kecil. Nah itu huruf al-samsiyah. Kalau tadi di dalam bacaan al-hakum takasur itu kan ada samsiyahnya, ada al-qamariyah gitu ya. Al-hakum takasur, al-ha berarti itu alif lam qamariyah ya, karena alif lamnya tidak diidghamkan gitu ya. Nanti kita lihat. Yang kedua alif lam al-qamariyah ya. Silakan, ada yang mau baca al-qamariyah ya, baca yang keras. Pengertian hukum bacaan al-qamariyah. Al-qamariyah adalah al yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf seperti terangkum dalam rangkaian huruf atau kalimat, yaitu huruf-hurufnya kof, ain, fa, ha, waw, ka, jim, ha, mim, ba, a, alif. Alif, ya, mim dan iya. Terus cara membacanya. Cara membaca al-qamariyah harus jelas, izhar, yakni tetap kelihatan bacaan lam sukunnya. Karena itulah pembacaan al-qamariyah sering disebut dengan izhar qamariyah. Nah itu ya. Jadi al-qamariyah alif lamnya dibaca izhar, dibaca jelas al. Hurufnya ada 14. Itu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, ta, ain, qaf, ya, mim dan ha. Kalau di dunia pesantren itu ada apa? Ada nazomnya ya. Jadi ditulis dalam ibni hazaka wa qaf akima. Kalau al-samsiyah apa? Nggak tahu. Sum nasir rok mantaput lim laniam da suazoni jur sariban lil kirom. Lil kirom itu lam dan ro gitu ya. Jadi
Timsum ta, sumnya sin, sa ya. Sin. Timsum sin. Masir. Terus jadi huruf-hurufnya itu disampaikan. Seperti ini ibgi, hazaka, waha, haki. Itu supaya mempermudah daya ingat kita ketika kita berhadapan dengan hukum tajwid, yaitu alif lam al qamariyah. Nah, kalau sudah paham tentang hukum bacaan al samsiah dan al qamariyah, maka kita coba lihat di contohnya ya. Contohnya penerapannya ada metode talaki, di mana kita membaca Al-Quran itu dengan cara mengikuti ya, mengikuti guru yang mengajarkan ilmunya. Jadi walaupun belum hafal, tapi nanti ikuti saja, maka insya Allah akan bisa. Nah, ini contoh hukum bacaan Al-Qamariyah. Hukum bacaan Al-Qamariyah. Al-Qamariyah itu ingat hurufnya ada 14, yaitu terkumpul dalam kalimat ibdi, hazaka, waho, nakima. Dan dibacanya dibaca idha, jelas itu patokannya. Nah, coba kita lihat. Yang pertama huruf hamzah. Hamzah atau alif? Hamzah ya. Contoh wal ardo. Wal ardo. Walnya berarti dibaca wal. Alif lamnya kan idhar, jelas ya. Ardo pakai hamzah. Berarti alif lam, setelah alif lam itu ada huruf qamariyah yang 14 itu. Alif lam ketemu dengan huruf qamariyah yang 14, maka dibaca idhar, jelas. Alif lam bertemu dengan huruf samsiah yang 14, maka dibaca idgham ya. Jadi diidghamkan antara isya dan idgham. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Paham ya? Nah, begitu. Nah, ini ke al-qamariyah. Yang kedua, wa hadzal baladil amin. Ba, tuh alif lam bertemu dengan ba. Yang mana yang ini kan? Baladil. Alif lam bertemu dengan ba. Wa hadzal, alif lamnya dibaca jelas. Yang ketiga, minal zin nati wan. Surat apa ya? Anas ya. Minal zin nati. Nah, ini alif lam bertemu dengan jim. Jim salah satu huruf alif lam qamariyah yang ke pertama ya. Jadi semuanya pertama ya. Kemudian yang keempat, alhamdulillah. Alhamdulillah, alif lamnya dibaca jelas. Itu juga al-qamariyah. Selain, jadi cirinya dua ya, kita jadi patokan. Pertama, kalau al-qamariyah alif lamnya dibaca jelas. Kedua, setelah alif lam ada huruf al-qamariyah yang 14 tadi yang terkumpul dalam kalimat ibni hazaka wa hafaki. Kemudian selanjutnya min syarril waswasil khannas ya. Itu ada dalam kalimat al-khannas, aja dibaca juga. Kemudian ain rabbil alamin ya, dalam surat Al-Fatihah. Hafal nggak Al-Fatihah? Kemudian apa itu yang mana? Goin.
Goin. Apa bacaannya? Wa ammal wa mas sakil. Kemudian fa wasam siwad duha. Aneh, apa kan? Sin harusnya ya. Kemudian sod fis sudur. Oh, ini alif lam al asamsia. Nah, itu contoh-contoh dari hukum alif lam huruf lam asamsia maupun al qamariyah. Jadi dua contoh yang digabung dalam satu. Nah, ini ke bawahnya adalah alif lam asamsia. Ya, kaf, wadduha, wattariq, al-waswad, wal laili. Nah, ini asam. Jadi ada asamsia dan di sini harusnya ada contoh al-qamariyah dan asamsia dan al-qamariyah. Nah, ini yang menjadi apa ya, materi pada pertemuan kali ini, yaitu al-qamariyah dan asamsia. Paham ya sampai sini? Insyaallah paham. Dan nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum tajwid, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Sama juga ya, nun mati dan tanwin, jadi itu hukum dalam ilmu tajwid. Nah, kemudian coba kita lihat di surat At-Takasur. Surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Coba kita baca dulu bareng-bareng ya, atau diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan dulu yang baca dan sekalian ikuti ya. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin.
Al-Qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf H. Ya, huruf H salah satu huruf Al-Qamariyah. Kemudian kumut takasur. Mut takasur itu alif lam as-samsiyah karena alif lamnya diidghamkan ke dalam huruf ta. Ta salah satu huruf alif lam samsiyah yang ke satu. Yang ke satu. Kemudian hatta zur tumul maqabir. Tumul maqabir itu juga ada alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan mim. Mim salah satu huruf qamariyah yang ke satu. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal. Mal berarti alif lam qamariyah. Kemudian la tarawunnal jahim. Itu alif lam qamariyah juga, ya. Selanjutnya summa la tarawunnaha ainal yaqin. Ainal al-qamariyah. Terakhir summa latus alunna yauma idzin anin. Nah, itu alif lam samsiyah, ya. Karena alif lam bertemu dengan. Nah, nanti nunnya juga kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Baik, kesimpulannya bahwa pertemuan ini kita bahas tentang alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Mudah-mudahan alif lam yang kita pahami itu bisa kita amalkan dalam kehidupan, dalam pembelajaran membaca Al-Quran kita, sehingga bacaan Al-Quran kita bisa lebih baik, ya, lebih teratur, lebih bagus dan benar tentunya. Dan itu saja. Paham ya semuanya? Kalau sudah paham, coba kalian simak evaluasinya, ya. Evaluasinya yang berikut ini. Kita lihat pemahaman kita tentang yang pertama, petunjuk pengisiannya. Kerjakanlah soal berikut dengan cara memilih saja, memilih A, B, C, D. Ini bentuknya multiple choice. Nomor 1, yang termasuk huruf al-qamariyah. Huruf qamariyah ada 14. Yang mana? A, B, C, D. D. Al-qamariyah. D, ya. Nah, mana lagi? Huruf qamariyah. Nah, itu ya. Berarti yang ba, kha, ghain, salah gitu. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Yang termasuk huruf asamsiah yaitu B. Mana tunjukkan? Nah, betul. Coba. Yang ketiga, yang termasuk cara membaca al-qamariyah. Cara membacanya B. Al dibaca dalam. B A dibaca jelas.
Yang keempat, di bawah ini termasuk kalimat yang mengandung hukum al-samsiyah. Yang mana? Yang B. Kemudian nomor 5. Dalam ayat berikut ini, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jumlah al-qamariyahnya ada berapa? 3. Itu. Ada 3. Mana kalimat benar itu, Pak? Yang pertama, Wahazal baladil. wahadzal. Yang kedua, Baladil amin. baladil amin. Yang ketiga, Lakon khalaqnal insan. khalaqnal insan. Alhamdulillah, paham. 100 lumayan. Ya, baik. Itu materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih. Jangan lupa nanti absennya diisi, kemudian evaluasinya harusnya lewat Google Form ya, nanti kita ke Google Form. Kemudian pertemuan ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semua. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan kita terus berkarya untuk kemajuan diri kita, keluarga kita, dan bangsa dan negara kita. Saja, terima kasih dari Bapak. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.